Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan tentang masalah sihir dan cara menangkalnya sesuai dengan agama Islam. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan tidak, yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi, Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan. Tapi dia dari jauh, dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh, tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga, maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan nemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Jika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, ramai itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya, Bapak, langkah pencegahan. Biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya.
Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung. Urutannya hadis Muslim, nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah, sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan. Tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi, ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu, tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga jadi bisa terjadi. Sehingga, maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan nemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Tulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Jika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, rame itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan, Bu, ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 17 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua.
Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk zikir kepada saya, supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan sholat. Tambah sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya. Bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari itu di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga jadi bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka gitu kan.
Anda balas lagi, ramai itu terus, gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya mendekat langsung kepada Allah? Solusinya, ya, secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya, Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 17 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu, limit tadi sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya. Bisa, itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik.
Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syahid itu di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan nemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Anda kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah. Mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, ramai itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir. Gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya. Ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya. Bapak, langkah pencegahan. Biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan mu'awwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita.
kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan. Masuk di urat nadi kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, misal. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh, tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih? Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga, maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka ya kan? Anda balas lagi, rame itu, terus nggak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, nggak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya. Secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung. Urutannya hadis Muslim, nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah. Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini
La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim, hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari itu di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu, terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga jadi bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Jika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, rame itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan, Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Ya, ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya. Bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari itu di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, rame itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya. Secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan, Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir.
Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surat 7 ayat 117 sampai 172, Quran surat Yunus, Quran surat Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk ke sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Jelas ya? Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah,
Mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, gitu kan? Anda balas lagi, ramai itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya. Secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat tadi yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah. Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan, yang maksudnya sampai ke punuk sini. Itu terasa dari jauh dia kerjai, tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan,
dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi, ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu, tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka gitu kan. Anda balas lagi, rame itu, terus nggak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, nggak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya. Secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja. Termasuk langkah pencegahan, Bu ya. Bapak, langkah pencegahan. Biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak. Segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas. Di Quran, semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan sholat, tambah sholat fardu dengan sholat sunnahnya, tingkatkan bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah, (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan mu'awwadzatis tsalath. Ya, ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan,
tapi dia dari jauh, dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan. Masuk di urat nadi kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya, bisa. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh, tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Jelas ya? Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pasien nggak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu, terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga jadi bisa terjadi. Sehingga, maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan nemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Tulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia. Jika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka gitu kan. Anda balas lagi, ramai itu terus, gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya. Ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian, pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi yang sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim, hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim, hadis 597. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. Dia ada jenis sihir yang ditiupkan lewat buhul-buhul, misal kayak rambut, gitu kan? Ya, buhul yang dimaksudkan yang maksudnya sampai ke punuk sini. Terasa dari jauh dia kerjai tapi sampai ke punuk orang. Itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak nggak enak nih, kayak nggak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nadi, kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang nindih dan sebagainya. Bisa, itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi merasakan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Nah sih, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya. Jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini syari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Sehari lagi Anda cuma menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempet nyapa, dia sudah marah. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka, ya kan? Anda balas lagi, ramai itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mendekat langsung kepada Allah, solusinya, ya, secara singkat saya tutup, karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Toha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan salat. Tambah salat fardu dengan salat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar,
dekat dengan Allah itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca sholat kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mau ngejar waktu limit tadi sudah agak lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah (925). Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath.